Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GBI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum minggu depan akan dilakukan secara live atau siaran langsung pada pukul 7.30 pagi melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Informasi kompak, informasi nomor rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara baca di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon sekretariat gereja bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Mari kita sepakat berdoa untuk Indonesia dalam gerakan doa dan puasa GBI yang akan dilaksanakan tanggal 13 April hingga tanggal 12 Mei 2021. Kita berikan waktu kita secara bersama-sama untuk berdoa, sebab dalam Yeremia 29 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita peduli dan berbagi untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana alam di NTT. Bapak Ibu Saudara bisa transfer melalui nomor rekening Departemen Misi berikut ini. Jemaat Tuhan, mari bulan April ini kita sambut dengan semangat dan antusias sebagai bulan kasih. Sepanjang bulan ini kita akan diingatkan untuk giat berbagi kasih Kristus dengan beragam acara. Minggu pertama, Sahabat Kasih. Kita akan menyaksikan tayangan pelayanan hamba Tuhan di pedalaman atau pedesaan. Minggu kedua, Panggilan Kasih. Mari kita berbagi kasih dan doa melalui keuangan yang kita miliki, serta dukungan doa bagi para hamba Tuhan. 1 kabupaten, 1 hamba Tuhan. Minggu ketiga, Tanggung Jawab Kasih. Akan ditayangkan tayangan film misi yang mengingatkan tanggung jawab kita dalam memberitakan kasih Kristus. Minggu keempat, Buah Kasih. Menampilkan apa yang sudah dan sedang gereja lakukan dengan konsisten selama ini dalam berbagi kasih Kristus melalui Departemen Misi. Mari satukan hati, doakan, dan kerjakan. Buat surga bersukacita. Haleluya! Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita berjumpa hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersyukur, beribadah secara online, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur keluar dari hati kami, dari mulut kami kepadamu karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Dan hari ini kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Seluruh peralatan yang kami pakai, kami percaya Tuhan sudah memberkati. Bahkan kami semua tim yang melayani, apapun bidang pelayanan kami, Tuhan sudah mengurapi kami, memampukan kami. Kami mengucap syukur kepadamu dimanapun kami berada. Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami.
karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami dalam ibadah ini juga. Terima kasih, kami mengucap syukur dan siap memberikan yang terbaik bagi Engkau, bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bersama-sama sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang luar biasa, serahkan haleluya. Yang percaya Allah kita dahsyat, katakan Allahku dahsyat. Dan bersama-sama kita katakan Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembahmu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga
dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu. Ini kami Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, bersama
ada di dunia ini Tuhan, kami ada untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari ini kami mau berdoa, kami mau minta supaya kami punya hati yang sama seperti hatinya Tuhan. Kami punya pikiran yang ada pada Engkau Tuhan. Berikan kami hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami seperti hatimu Yesus. Katakan lagi, berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami
dengan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biar kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Engkau bangga kepada kami. Hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami percaya benih firman yang sebentar lagi akan ditabur, akan jatuh di tanah yang baik. Tuhan, kami siapkan hati kami, dan kami siapkan telinga kami sebagai seorang murid. Nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, sebab kami sungguh siap mendengar Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Di bulan April, di bulan penuh kasih, di mana kita menyatakan kasih kita, kasih Tuhan, kita nyatakan kepada sesama kita. Di minggu pertama kita sudah diberkati melalui Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong dengan Divine Love. Kemudian di minggu kedua Bapak Gembala sudah memberkati kita dengan Yohanes 3:16. Dan di minggu ketiga tadi Bapak Gembala juga sudah memberkati kita melalui firman Tuhan, Roh Kudus yang menobatkan. Hari ini saya berbagi kepada Bapak Ibu semua. Temanya adalah The Power of One, yang diambil dari 1 Yohanes 3:16. Jadi ada tambahan satunya ya, 1 Yohanes 3 ayat 16. Itu poin utama kita, pembahasan kita hari ini. Bapak Ibu, kita semua seperti angka 0. Angka 0 itu berapapun nggak ada artinya. 10, 30, 60. Kalau 0 semua tidak ada artinya. Dia menjadi berarti kalau ada angka lainnya di depannya. Tapi ajaib juga, kalau angka 0-nya tetap di depan, angka berikutnya di belakangnya, semakin banyak 0-nya, semakin tidak berarti. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau 0,1 itu lumayan. Tapi kalau 0,001, wah itu sudah lebih kecil lagi. Apalagi 0-nya 12, terus baru ada 1 di belakang. Itu kecil sekali artinya. Jadi yang benar dan supaya berarti adalah, maka posisi angka lainnya, angka 1 khususnya itu ya, kita bicara power of one gitu ya, harus ada di depan. Jadi kalau ada angka 1 di belakangnya ada 03, itu lumayan, itu 1000. Ada 1 tapi ada 0, 6 di belakangnya ada 0, lumayan itu 1 juta gitu ya. Tapi kalau ada angka 1, ada 9 angka 0 di belakangnya, itu 1 M. Jadi posisi menentukan artinya. Bapak Ibu paham? Angka 1 itu kalau ditaruh di belakang 0 gitu ya, dia semakin tidak berarti. Tapi kalau angka 1-nya ditaruh di depan, dia menjadi sangat berarti, bukan hanya bagi angka 1-nya, tapi juga bagi angka 0-nya. Bapak Ibu belajar apa hari ini? Jadi kalau Tuhan kita taruh di depan, kita yang banyak ini adalah 00 yang banyak. Kalau tanpa Tuhan itu ngelundung semua, tidak ada manfaatnya. Kalau Tuhan kita taruh di belakang, kita baris 0,000,0,1, itu tidak berarti, bahkan sangat tidak berarti. Tapi begitu kita taruh Tuhan di depan sebagai angka 1, kita ikut di belakangnya, semakin banyak 0-nya, wow, kita akan semakin bersuka cita. Amin apa amin Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa ya. Kita belajar pada pagi hari ini mengenai posisi itu sangat menentukan arti. Dan semua ternyata diawali dari 1. Jadi power of one. Hari ini kita kupas bahkan dari kitab Kejadian ya. Dimulai dari Adam yang hanya 1 orang yang diciptakan Tuhan begitu sempurna, bahkan serupa dengan Sang Pencipta. Wow, dia bisa ngobrol dan lain-lain. Kemudian diciptakan pula 1 orang wanita yang menjadi penolong yang sepadan. Ketika mereka hidup bergaul dengan Tuhan, itulah
surga di bumi, suasana surga di bumi. Tapi karena dimulai dari satu orang yang berdosa, Hawa yang tergoda, Adam ikut melakukan, maka semuanya jatuh dalam dosa. Mereka bermultiplikasi, bukan hanya bertambah Bapak Ibu, bermultiplikasi, beranak pianak, berkembang biak menjadi sangat banyak. Mewarisi juga dosa mula-mula, ditambah lagi dengan dosa pribadi masing-masing. Jadi produksi dosanya menjadi banyak sekali. Dimulai dari satu orang, ternyata merembet ke semua orang akhirnya. Wah, ini masalah ini. Ini harus dibereskan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Manusia sudah berusaha dengan sekuat tenaganya mencari Allah, mencari Tuhan dengan berbagai hal. Tapi tercatat gagal semua. Harus ada power of one berikutnya yang menyelesaikan masalah ini. Jadi manusia yang semula hubungannya sangat baik dengan Tuhan, karena dosa dia menjadi terpisah. Dengan segala usaha dan daya manusia tidak berhasil alias gagal. Maka Tuhan melakukan rencana besarnya. Dan dia melakukan kasih yang terbesar yang diberikan kepada kita. Bahkan dia juga melakukan karya yang terbesar yang dilakukan oleh Yesus untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk segelintir manusia, tapi untuk seluruh umat manusia. Kita baru saja memperingati bagaimana kisah Yesus disalib zaman itu. Dan akhirnya sampai mati, tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia bangkit. Itulah kisah kasih yang terbesar dan karya yang terbesar yang kita sudah diterima. Jadi power of love, power of one, dimulai dari satu orang, kemudian bermultiplikasi. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu, satu orang sekali saja untuk selama-lamanya, karena itu sudah korban yang sempurna dengan darah yang tanpa cacat dan noda, tanpa celah. Itu yang melayakkan kita, sehingga siapa saja yang percaya kepadanya, yang percaya kepada berita kebenaran ini, maka dia akan diselamatkan. Dan apa yang dilakukan setelah itu? Yesus ketika masa hidupnya sebelum melakukan karya ini, dia meninggalkan jejak sejarah yang luar biasa. Dengan orang-orang yang sangat sederhana, dia mulai muridkan. Ada Yakobus, ada Petrus, ada Yohanes. Itu adalah murid-murid utama Tuhan Yesus. Hal-hal penting sering dibicarakan dengan mereka. Peristiwa-peristiwa penting mereka yang diajak. 3 murid utama ini dimuridkan dari hari ke hari. Dan akhirnya muridnya berkembang menjadi 12. Dan 12 itu kita kenal sebagai 12 rasul. Hidup sehari-hari bersama Yesus. Yesus memberi contoh kepada mereka. Bahkan Yesus mengajarkan kepada kita, lihatlah kepadaku, mari belajar kepadaku. Lihatlah aku yang lemah lembut dan rendah hati. Murid-muridnya melihat teladan dari apa yang Yesus lakukan. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. 12 rasul itu yang waktu itu menjadi murid-murid, orang biasa, sebutannya belum rasul ya, masih murid-murid karena dia orang-orang biasa banget gitu ya. Ada 70 murid berikutnya, itu dimuridkan, diajarkan setiap hari. Apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, mereka ajarkan ke 70 murid ini. Dan ada waktunya 70 murid ini diutus. Mereka diutus berdua-dua supaya bisa saling menguatkan, bisa saling menopang. Mereka pergi dan kisahnya sungguh luar biasa. Bapak Ibu, di Alkitab dicatat ketika mereka melakukan pelayanan itu, maka ketika mereka kembali, mereka bersukacita dan lapor kepada Yesus sebagai gurunya. Guru, bahkan iblis pun jatuh gitu ya. Jadi suatu hal yang luar biasa terjadi melalui pelayanan mereka, orang-orang yang sangat sederhana
70 murid yang dimuridkan oleh 12 rasul itu. Terjadi kegerakan besar, dan kegerakannya tidak berhenti sampai di situ. Rupanya murid yang sudah dimuridkan itu diajarkan lagi supaya memuridkan lagi. Sehingga ketika Tuhan Yesus naik ke langit gitu ya, waktu kebangkitannya, kemudian tiba kenaikannya, hari kenaikan itu, maka ada 500 saksi di sana. Itu pun adalah murid-murid yang sudah dimuridkan. Jadi luar biasa. Jadi terjadi multiplikasi Bapak Ibu. Dimulai dari seorang yang namanya Yesus memuridkan 3 murid utama, lalu 12 rasul, lalu 70 murid berikutnya, dan akhirnya 500 ketika dia peristiwa naik ke surga, naik ke langit itu ya. Dan peristiwanya berlanjut, sejarah berlanjut. Suatu kali Petrus berkhotbah, maka murid yang bertobat bertambah lagi menjadi 3.000. 3.000. Itu kenapa? Karena yang 500 itu membentuk kelompok lagi berdua, hidup seperti yang Yesus ajarkan, dan akhirnya dia sangat berdampak. Jelas sekali ditulis di kitab suci. Hari-hari itu semua orang semakin kagum, bahkan semakin takut kepada mereka, karena mereka disertai oleh Roh Kudus, gitu ya. Jadi hikmahnya kenapa Yesus harus naik ke surga? Kalau Yesus waktu itu masih pelayanannya hanya di seputar Israel, maka dia hanya di satu tempat di suatu waktu, tidak bisa di banyak tempat. Di waktu yang sama nggak bisa, hanya di situ saja. Seperti kata Tuhan Yesus, ada lebih berguna kalau aku naik ke surga, karena aku akan memberikan penolong bagimu yang akan menolong kamu. Dan itu ya yang tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas juga oleh tempat. Jadi di mana saja, kapan saja Tuhan Yesus sudah memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang memampukan murid-murid berikutnya sehingga mereka bermultiplikasi. Dan kita sekarang yang ada di sini, dimanapun Bapak Ibu berada, itu adalah karena ada orang-orang yang mendengar kabar baik itu dan menyampaikannya lagi. Dimulai dari rasul-rasul itu, akhirnya menyebar ke seluruh penjuru bumi. Sungguh luar biasa. Nanti saya akan mengerucut lagi gitu ya, bagaimana Injil itu bisa sampai kemana-mana. Sekarang kita lihat berikutnya. Jadi power of one itu dimulai dari satu, yaitu tentang kasih Allah yang besar. Kemudian itu juga tentang karya Allah yang sangat besar yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dan the power of one adalah sejarah terbesar yang mengubahkan seorang demi seorang. Jadi siapapun yang berjumpa dengan Yesus, dimulai dari murid-murid yang sangat sederhana sampai para ahli Taurat yang mau bertemu Yesus, akan mengalami perubahan hidup yang radikal. Mau sebut nama Saulus, pembunuh, penganiaya jemaat, sangat ditakuti. Bertemu Yesus, berubah. Hidupnya yang lama itu dianggap sampah, padahal dia ahli Taurat nomor wahid, tiada bandingnya dia. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, maka kehidupannya yang dahulu itu dianggap sampah dan tidak berguna. Bayangkan pengenalan kepada Yesus itu mengalahkan segalanya. Saya percaya juga Bapak Ibu yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perubahan hidup, mengalami paradigma baru, mengalami pikiran-pikiran yang baru yang dari sehari ke sehari dibarui oleh Roh Kudus. Dan itu akan membawa hidup kita menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Akhirnya dunia ini akan berubah karena kasih-Nya, bukan karena kekerasan, tapi benar-benar karena kasih-Nya. Dan bulan ini kita lakukan sebagai bulan untuk berbagi kasih, menyatakan kasih Allah yang besar itu, memberitakan kasih Allah yang besar itu, menghidupi kasih Allah yang besar itu, dan juga mengajarkan kepada orang-orang yang dipercayakan kepada kita kasih Allah yang besar
dan luar biasa itu. Dan ini adalah ayatnya. Sebenarnya saya ingin berbagi satu ayat saja, seperti saya katakan tadi. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau Yohanes 3 ayat 16 kita semua sudah tahu. 2 minggu lalu sudah disampaikan dengan jelas. Tapi hari ini saya berbagi 1 Yohanes 3 ayat 16. Tapi supaya tidak kehilangan konteksnya, tidak dicomot begitu saja, saya baca satu perikop yang judulnya adalah Love One Another. Bahasa Indonesianya, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. 1 Yohanes 3 dimulai ayat 11. Sebab inilah pesan yang telah kamu dengar dari semula, bahwa kita harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Tidak seperti Kain yang berasal dari yang jahat, yang telah membunuh saudaranya. Dan apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab perbuatan-perbuatannya jahat, sedangkan perbuatan-perbuatan saudaranya benar. 13. Saudara, janganlah heran jika dunia membenci kamu, sebab kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam maut. Jadi Bapak Ibu, sebagai murid Kristus generasi di akhir zaman ini, di tahun 2000-an, lebih 2021 ya, artinya ini di abad 21. Firman ini berlaku, kita harus tetap mengasihi saudara kita. Amin. Iya, kita haruslah melakukannya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Dan kamu mengetahui bahwa tidak ada pembunuh yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Dan ini poinnya pada hari ini, ayat 16. Kita telah mengenal kasih, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya demi kita. Yesus ya. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa demi saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa Bapak Ibu. Jadi kalau ada ajakan, jangan himbauan ya, ajakan bersama-sama untuk berpartisipasi saudara-saudara kita yang sangat mengalami kesusahan akibat banjir bandang di NTT. Bagaimana? Firman ini berkata, sampai menyerahkan nyawa. Gereja mengajak kita semua, mari kita partisipasi, ikut merasakan kedukaan, kesusahan mereka, kehilangan rumah, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Mungkin orang tua mereka, mungkin anak-anak, saudara mereka hanyut hilang dan meninggal. Betapa bersedihnya mereka. Kita mendapat kesempatan sebagai saudara mereka, kita mendapat kesempatan berbagi dengan mereka. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Karena kita masih dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita bisa memberi. Kita responi apa yang akan kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Saya lanjutkan ayat 17. Jika seseorang memiliki harta dunia dan melihat saudaranya mempunyai kebutuhan, tetapi menutup hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah akan tetap tinggal di dalam dia? Saya percaya siapapun Bapak Ibu dimanapun berada yang mendengar berita ini tidak akan menutup hati, tapi membuka hati, berbagi kepada sesama kita yang sedang mengalami kesusahan. Penutup ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Anak-anakku, kata Rasul Yohanes, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya ingin berbagi bagaimana
kisah-kisah spektakuler yang ada di Alkitab tentang the power of one, tentang satu orang yang berjumpa Yesus dan hidupnya diubahkan. Bukan hanya mengubahkan hidupnya saja, tapi dia benar-benar sangat berdampak. Yang pertama adalah wanita yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal. 300 hari kerja, upah 300 hari kerja, harga sebotol minyak narwastu itu mahal sekali. Beberapa orang menganggap itu pemborosan, tetapi Yesus memuji dan perkataannya seperti ini: apapun apa yang dilakukan oleh wanita ini, mulai dari sekarang, dimanapun berita kabar baik ini disampaikan, maka kisah wanita ini akan disampaikan. Bayangkan itu 2000-an tahun yang lalu dilakukan, sampai sekarang, bahkan sampai bumi ini masih ada, berita ini akan disampaikan bagaimana seorang wanita yang rela memberikan hartanya yang sangat berharga, mengurapi Tuhan Yesus. Dahsyat banget ya. Berikutnya adalah perempuan Samaria. Seorang perempuan Samaria yang penuh dengan dosa, tidak ketahuan suaminya siapa, berapa banyak, tidak sah lagi gitu ya. Tapi Yesus ngobrol-ngobrol di suatu siang di tepi sumur gitu ya, dan dia menyadari bahwa Yesus itu air kehidupan. Yang dilakukan wanita Samaria itu adalah pergi. Dia jangkau teman-temannya, bahkan dicatat di Alkitab, satu kota dibawa kepada Yesus. Seorang yang berdosa tapi berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah, memberitakan kepada yang lain, satu kota menjadi gempar dan percaya Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan? Ini lebih dahsyat lagi nih. Satu orang gila di Gerasa, tidak ada yang bisa membelenggunya, bahkan rantai-rantai putus. Orang gila tidak berpakaian, tidak mandi, iblis penuh di dalamnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, roh-roh jahat itu keluar. Dia menjadi sehat, dia duduk dan berpakaian. Lalu dia minta kepada guru, kepada Yesus ya, "Guru, aku juga ikut ya." Apa kata Tuhan Yesus? "No. Kamu jangan ikut. Tapi kamu harus pergi. Beritakan, nyatakan apa yang kamu alami." Jadi apa yang diperbuat Yesus kepada orang gila itu diberitakan ke berapa Bapak Ibu? Ke 10 kota, Dekapolis. 10 kota bertobat gara-gara satu orang gila yang memberitakan kabar baik. Yang mendengar saya ini ada puluhan, ada ratusan, bahkan ada ribuan orang waras. Jangan kalah dengan orang gila. Yang penting beritakan, maka akan terjadi perubahan. Itu power of one, itu luar biasa. Ada satu diselamatkan, seisi kota, 10 kota. Oke, itu terlalu besar mungkin bagi Bapak Ibu. Mulailah dari satu keluarga, karena firman Allah menjamin jika satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga diselamatkan. Wow. Jadi adakah Bapak Ibu Saudara yang mempunyai saudara-saudara, orang tua, teman-teman yang belum tahu siapa Tuhan Yesus, bagaimana kasih-Nya? Bagikan. Bagian kita membagikan berita kasih terbesar dan kuasa terbesar ini. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong mereka sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, itu orang dewasa saja Pak Wayan? Oh, seorang wanita, seorang pria dewasa? Oh, tidak. Ada tercatat di Alkitab juga, seorang anak kecil. Jangan remehkan anak kecil. Saya dulu pernah kecil. Waktu kecil untungnya saya tidak diremehkan. Kalau saya diremehkan, saya tidak disekolahkan, saya tidak dididik, beda jadinya. Tapi karena ada yang bisa melihat, wow, ini mutiara ini, harus digosok ini, harus dibersihkan ini. Oh, sakit, pembersihannya sakit, gosoknya sakit.
tapi Tuhan membentuk. Anak kecil ini dia punya bekal 5 roti dan 2 ikan. Dia berikan kepada murid-murid Tuhan Yesus waktu itu karena diperlukan. Biasanya anak kecil itu pelit dengan makanan. Ini punya saya, ini bekal dari mama saya, jangan diambil. Biasanya begitu. Tapi hari itu sudah ada anak kecil yang murah hati. Dan dia mungkin mikir ya, 5 roti sama 2 ikan. Sing laki-laki dewasa aja 5.000 gitu ya. Nggak masuk akal gitu ya. Tapi oleh Tuhan Yesus, seorang anak kecil yang tulus memberikan bekalnya itu didoakan, mengucap syukur, dipecah-pecahkan, rotinya dipecahkan, ikannya juga dipecah-pecahkan. Setelah dipecahkan, dibagi-bagikan 5.000 pria laki-laki, pria dewasa maksudnya ya, tercatat. Belum lagi kalau dia bawa istri. Kalau bawa istri satu-satu sudah 10.000. Kalau dia bawa anak 1, 15.000. Anaknya 2, 20.000, banyak. Tapi ajaibnya 5 roti dan 2 ikan itu menjadi makanan untuk semua orang yang hadir sampai kenyang, plus ada sisanya lagi. Itu kalau bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Hari ini kita mendapat impresi. Apa kisah Anda? Apa kisah Anda? Apa yang Anda mau buat supaya kita juga berdampak seperti orang-orang yang tadi saya ceritakan? Power of one. Saya mau berbagi dengan kisah saya. Kisah saya yang tadi saya sempat singgung sedikit, saya ceritakan. Untung ada satu orang yang peduli ya. Jadi ini silsilah keselamatan saya. Saya generasi pertama di keluarga yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untunglah ada Bapak Sang Tohang yang jauh-jauh dari Cina daratan berlayar ke Bali tahun 1900-an. Berlayar ke Bali, menyampaikan kabar baik, dan beberapa di antaranya menerima Tuhan Yesus. Satu yang paling terkenal adalah namanya Pan Loting gitu ya. Akhirnya dia diusir dan tapi diusir ke daerah barat Bali di Negara gitu ya. Dan sekarang desa itu namanya Desa Blimbing Sari. Jadi dia dan keturunannya bermultiplikasi di sana menjadi desa yang sangat luar biasa, diberkati Tuhan. Padahal barat itu kering sekali waktu itu. Malaria, nyamuk banyak, binatang buas juga masih banyak, tapi mereka diselamatkan dan bertumbuh di sana. Itu karena Sang Tohang. Tapi murid yang lain ada satu keluarga namanya Guru Lim. Guru Lim ini menerima Yesus. Jadi dia tinggal di sekitar Wangayo gitu ya, Jalan Kartini. Tapi Jalan Kartini itu Wangayo, tapi dia tinggal di sekitar Jalan Bisma. Di situ dia tinggal Guru Lim ini. Dan dia mengabarkan kabar baik kepada sesamanya. Dan yang percaya waktu dia menyampaikan kabar baik itu adalah ini keluarga ini ya, keluarga Ong namanya ya. Nah, engkongnya itu yang paling senior di situ punya anak laki-laki dan step dan susah sembuh gitu ya. Tapi dia percaya, dia ditantang, kalau kamu percaya Yesus, maka anakmu bisa disembuhkan. Dan engkong itu percaya kepada Tuhan Yesus, dan anak laki-laki itu disembuhkan. Lalu engkong itu dengan 12 anaknya semua menjadi pengikut Yesus. Jadi sejarah bermula dari situ. Anaknya yang terbesar, seorang wanita, itulah ibu yang merawat saya, yang peduli dengan saya, yang memperhatikan saya, sehingga saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi silsilah keselamatan saya jelas banget dari situ ya. Ada Sang Tohang yang peduli, ada power of one. Padahal saya baca sejarahnya, Sang Tohang itu sudah mau balik ke Cina. Kenapa? Karena susah di Bali, tidak ada orang percaya. Tapi di detik-detik terakhir dia mau balik karena kapalnya belum datang dari Surabaya. Ada Pan Loting datang, ada Guru Lim sampai diberitakan Injil ya.
Wow, ada satu. Tapi saya berpikir begini, seandainya tidak ada Tesang Tohang, Tuhan akan pakai yang lain. Jadi Bapak Ibu, teman-teman saudara yang punya kesempatan, pakai ini. Jangan sampai kita tidak melakukan bagian kita seperti murid-murid di masa lampau, memuridkan, dan memuridkan, sehingga multiplikasi, sehingga banyak sekali orang yang diselamatkan. Hari ini saya berserta keluarga sudah 16 orang jumlahnya. Itu baru 15 ya, pernikahan salah satu ya. Jadi belum ada anak kecilnya, satu cucu ya, sudah ada cucu. Jadi sekarang kami sudah ber-16. Bayangkan, karena satu orang diperhatikan, sekarang sudah 16. Bahkan rata-rata mereka adalah para pelayan Tuhan. Sungguh luar biasa. Saya mengalami ini. Dan Bapak Ibu pasti punya cerita-cerita spektakuler. Ayo bagikan itu. Bagaimana pengalamanmu dengan Tuhan, bagikan itu. Itu saja, nggak usah ruwet-ruwet. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong, yang bener aja. Bayi diajarin ngomong, lama-lama langsung bisa ngomong gitu ya. Mama, papa, ya itu. Jadi kita yang sudah ada seperti sekarang ini, pakai waktu kita sekarang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ini adalah kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu. Saya sudah bagikan bagaimana keselamatan itu bisa ada di keluarga saya. Dan keselamatan itu juga akan tiba di seluruh keluarga Bapak Ibu yang ada dimanapun juga. Asal kita melakukan ini. Beritakan kabar baik. Power of one ini adalah seperti ini. Komunitas garam dan terang gitu ya. Kalaupun kamu sendiri di sana, tidak apa-apa, lakukan. Garam itu tidak takut sendirian. Bahkan dia memberi rasa untuk semangkok masakan. Tanpa garam nggak enak. Garam itu memberi rasa. Jadi kalaupun kita sendiri sekarang nggak apa-apa. Terang itu juga begitu. Dia tidak akan takut kegelapan. Terang itu justru mengalahkan kegelapan dan menyinari kegelapan. Itulah panggilan untuk kita. Sungguh luar biasa. Mari kita minta kepada Tuhan hari ini untuk hati yang seperti Allah Bapa miliki. Punya satu-satunya anak diberikannya kepada kita. Yesus taat melakukan sampai tetes darah terakhir. Dan kita tadi diperintahkan bahwa engkau harus mengasihi saudara-saudaramu, bahkan sampai memberikan nyawamu. Kita akan praktek mulai dari harta yang kita miliki, kita bagikan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingin. Dari hati yang paling dalam katakan, kami beri keberanian bagi kami. Haleluya. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita semua. Ketika Bapak Ibu mengingat bagaimana Yesus menjamah hidup kita
sehingga kita percaya kepadanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tidak berhenti sampai di situ. Kisah-Mu yang luar biasa itu harus dibagikan. Ada banyak yang perlu mengetahui bagaimana kisah Tuhan menjamah kita, menolong kita, menyelamatkan kita. Bagikanlah. Kalau Bapa di surga sudah memberikan satu-satunya yang paling berharga, anaknya yang tunggal sudah diberikan. Apa yang harus kita lakukan? Yesus taat sampai mati. Dan tadi Rasul Yohanes mengajarkan bahwa kita mengasihi saudara kita sampai menyerahkan nyawa kita. Maka respon kita hari ini adalah, Tuhan, terima kasih Engkau menyelamatkan saya secara pribadi. Ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dan saya mau menggenapi itu. Dimulai dari orang-orang yang sangat saya kasihi, saudara-saudara, orang tua, para sahabat, teman-teman dan kenalan kami. Berita kabar baik tentang penebusan yang telah Tuhan lakukan, mereka perlu ketahui. Dan kami percaya Roh Kudus yang sudah diutus memperlengkapi kami, yang menolong kami, yang mendampingi kami, akan melakukannya juga untuk mereka, sehingga mereka berhak menerima bagian keselamatan yang kekal yang telah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk penyingkapan-penyingkapan yang Engkau berikan. Dan kami sangat percaya, kami mau hidupi firman-Mu. Kami mau bagikan juga kuasa firman-Mu, sehingga terjadi keselamatan, pemulihan, kesembuhan kepada siapa saja yang mendengar. Karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, kita akan berdoa buat persembahan dan doa syafaat. Sebelum kita berdoa, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberi persembahan umum, persembahan khusus, dan mengembalikan perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat segala yang Kau berikan buat kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mau memberi persembahan. Biar setiap persembahan yang kami berikan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar persembahan kami ini bisa memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi persembahan dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat GBI Shalom. Tuhan tolong beri pelindungan buat kami semua jemaat GBI Shalom dari COVID-19 ini Tuhan. Biar Engkau berkati kami dengan melimpah-limpah Tuhan. Engkau beri pekerjaan-pekerjaan yang baru buat jemaat-Mu yang mengalami dampak COVID ini Tuhan. Dan juga kami rindu Tuhan, biar Engkau beri antusias di hati kami semua untuk beribadah Tuhan. Dan beribadah online atau apapun Tuhan. Kami minta pimpinan-Mu Tuhan. Biar tahun ini Tuhan, tahun 2021 ini Tuhan, kami mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia kami Tuhan. Engkau beri keamanan Tuhan. Biar Engkau juga lindungi bangsa kami Tuhan dari bencana apapun Tuhan. Cuaca ekstrim Tuhan, Engkau jauhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Engkau beri hikmat buat pemerintahan kami Tuhan untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Biar proses vaksinasi 1 dan 2 berjalan dengan lancar Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat daerah-daerah yang mengalami bencana alam Tuhan, daerah NTT Tuhan, daerah Jatim Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, damai sejahtera-Mu turun terhadap daerah-daerah ini Tuhan. Dan juga kami berdoa Engkau beri hikmat Tuhan buat pemerintahan yang di sana untuk menangani bencana ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ke tangan-Mu dan kami percaya Tuhan setiap doa kami tidak pernah sia-sia Tuhan, dan Engkau akan melakukan lebih dari apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Kami tak berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sampai di penghujung ibadah kita. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Sungguh-sungguh kami merasakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang besar mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk tim pelayanan hari ini. Tuhan menjadikan kami dari hari ke hari menjadi lebih baik lagi, dan kami sangat percaya Tuhan sudah memampukan kami, mengurapi kami, dan kami boleh memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau saja. Kami bersyukur juga untuk jemaat dan juga untuk siapa saja yang berulang tahun pribadi. Tuhan memberkati hari demi hari kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Engkau yang menolong, bahkan dalam kesulitan Tuhan memberikan jalan keluar. Juga keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan, suami istri tetap bersatu, karena Tuhan yang sudah mempersatukan kami semuanya. Maka Tuhan yang terus memelihara, merawat dan memberkati keluarga-keluarga yang berulang tahun. Terima kasih. Secara khusus juga kami berdoa untuk setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu, apapun bentuknya, baik mereka berusaha sendiri, bekerja pada orang lain di kantor-kantor, bahkan juga usaha online, usaha offline, dalam bentuk apapun Tuhan memberkati, karena sumber berkat berasal dari Tuhan, dan kami hanya mengandalkan Engkau saja. Bahkan dalam keadaan apapun Tuhan merawat, memelihara kami, mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Bangsa ini dikasihi Tuhan, penduduknya dikasihi Tuhan, para pemimpinnya diberkati Tuhan, dan kami percaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, dan apa yang kami doakan hari ini, Tuhan yang menjawab doa-doa kami, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih, dan kami semuanya mempersiapkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menerima berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dicurahkan atas kami. Seperti Engkau sudah memberkati Abraham, memberkati Ishak, memberkati Yakub menjadi bangsa yang besar. Janji berkat generasi itu terus turun-temurun sampai selama-lamanya, dan kami pasti menerima karena sudah dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join dalam ibadah online kita, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersama-sama untuk bergabung di dalam ibadah-ibadah online kita di minggu mendatang. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, bersama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Ju, 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 ju.